Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Murniati, kelas 11 Agama. Saya ingin mempresentasikan bab 1 Al-Umuru bi Maqasidiha. A. Pengertian kaidah Al-Umuru bi Maqasidiha. Kaidah Al-Umuru bi Maqasidiha terdiri dari dua kata, yakni Al-Umur dan Al-Maqasid. Lafal al-umur diartikan sebagai urusan yang meliputi tingkah laku atau perbuatan seorang mukallaf yang berupa ucapan, perbuatan, iktikad, dan termasuk meninggalkan amaliyah-amaliyah tertentu. Lafal al-maqasid merupakan bentuk jamak dari kata maqasud dan sebagai bentuk masdar dari lafal qasada. Secara bahasa, qasada berarti menyengaja sesuatu yang berarti niat. Adapun niat secara bahasa berarti al-qasdu. Secara istilah, al-maqasid adalah yang berarti niat seorang manusia dengan hatinya untuk melakukan suatu pekerjaan yang dikehendakinya. B. Perbedaan niat dan maksud. Maksud atau tujuan dalam istilah para fuqaha adalah azam, hati yang bulat yang tertuju pada perbuatan. Adapun niat, sebagaimana yang dikatakan Al-Qarafi, adalah maksud manusia dengan hatinya akan apa yang dia inginkan untuk melakukannya. C. Dasar kaidah al-umuru bi maqasidiha. A. Quran surah Hud, yang artinya, dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. B. Quran surah Ali Imran, yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Segala urusan al-amru akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memandang urusan itu dengan niat yang baik atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua urusan sekehendaknya. 2. Dasar hadis. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Tidak akan dianggap amalan seseorang yang tiada berniat. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalannya. Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan harta yang engkau niatkan karena Allah, kecuali diberikan pahala atas nafkah tersebut hingga apa saja yang kamu perbuat pada istrimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak sekali orang-orang yang terbunuh di antara dua saf ini, dan hanyalah Allah yang mengetahui niatnya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Mas'ud. Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan berniat akan bangun untuk mendirikan sholat di waktu malam, kemudian mengantuklah kedua matanya hingga tertidur sampai subuh, maka Allah tuliskan baginya pahala apa yang telah dia niatkan. D. Kaidah turunnya dari al-umuru bi maqasidiha. Kaidah furu al-umuru bi maqasidiha adalah sebagai berikut. 1. Pengertian yang diambil dari suatu akad bergantung pada tujuannya dan maknanya, bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya. 2. Apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati atau diniatkan, maka yang dianggap benar adalah apa yang ada di dalam hati. 3. Tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian, tetapi wajib niat dalam keseluruhan yang dikerjakan dalam setiap keadaan. 4. Setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat, kecuali ibadah haji dan umroh. 5. Setiap perbuatan, asal atau pokok, tidak dapat berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. 6. Maksud yang terkandung dalam ungkapan sesuai dengan niat orang yang mengucapkan, kecuali dalam satu tempat, yaitu dalam sumpah di hadapan qadhi, hakim. Dalam keadaan demikian, maka maksud ungkapan adalah menurut niat qadhi. 7. Sumpah itu harus berdasarkan kata-kata dan maksud. 8. Niat dalam sumpah menghususkan lafal am, tidak membuat lafal yang khas menjadi am. 9. Suatu amal dalam pelaksanaannya tidak disyaratkan untuk dijelaskan niatnya, baik
baik secara garis besar maupun secara terperinci. Kemudian ditentukan dan ternyata salah, maka kesalahan ini tidak membatalkan sahnya amal. 10. Suatu amal yang disyaratkan penjelasannya, maka kesalahannya membatalkan perkara tersebut. 11. Sesuatu yang dalam niatnya harus disebutkan secara garis besar, tidak harus terperinci. Kemudian disebutkan secara terperinci dan kemudian ternyata salah, maka merusak suatu amal. Amal tersebut tidak sah. Kaidah-kaidah niat sebagian imam mazhab fikih. Yang pertama, Hanafiyah. Penghususannya yang umum disertai niat dapat diterima secara hukum berdasarkan agama dan bukan berdasarkan peradilan. 2. Syafi'i. Niat dalam bersumpah mengkhususkan lafal yang bersifat umum dan tidak mengumumkan lafal yang bersifat khusus. Dan ketiga, Malikiyah dan Hambaliyah. Sesungguhnya niat dapat mengumumkan yang khusus dan mengkhususkan yang umum. Pelafalan niat. 1. Niat harus dilafalkan. Adapun hukum melafalkan niat sholat pada saat menjelang takbiratul ihram menurut kesepakatan para pengikut mazhab Imam Syafi'i dan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal adalah sunnah, sebab melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingat hati sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Dan yang kedua, niat tidak harus dilafalkan. Dalam Majmu'ah Ar-Rasail Al-Kubra, Al-Qadi Abu Arabi Sulaiman ibnu Asy-Syafi'i berkata, mengeraskan bacaan niat atau mengeraskan bacaan Al-Quran di belakang imam bukan termasuk sunnah, bahkan makruh hukumnya. Jika membuat jamaah yang lain, maka haram. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.